Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh tidak ada Allah seperti Tuhan kita. Dialah Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Dia Allah yang luar biasa. Dialah Allah yang membuat mujizat dalam kehidupan kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Sebab Yesus dialah Allah, pembuat mujizat sejati. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Sekali lagi kita katakan, yang membelah, haleluya, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kita percaya ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa. Kuasa itu akan memampukan kita untuk menginjak-injak iblis. Seberapa banyak tempat ini yang mau pakai kuasa yang Tuhan beri. Bersama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan.
diberi kuasa yang daripada Raja mulia. Mari kita akan lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab Yesus dialah perisai dalam hidup kita. Yang dialah Allah yang selalu memberikan kita kemenangan. Haleluya. Sebab Yesus, dialah Allah yang menjadi sumber keselamatan kita. Dialah Allah yang membuat mujizat dalam kehidupan kita. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami boleh melihat setiap mujizat-Mu dalam hidup kami. masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Kataku melihat setiap hari ada mujizat. Kami meyakini lagu ini setiap hari ada mujizat yang Kau lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang maha mulia, maha luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah juga melalui online, yang melihat melalui YouTube tolong subscribe ya, dan yang melihat melalui televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya pasang e-flyer di status WA, ya ada hamba Tuhan dari luar pulau yang WA saya bilang, wah Pak, khotbahnya menarik, apalagi di e-flyer kalau saya perhatikan dengan baik, matanya Yudas melirik Bapak dengan lirikan yang mesra begitu ya. Nah, saya juga mau mengikuti
khotbah tersebut saya bilang oke, nanti lihat rekaman YouTube-nya hari Senin. Saudara, kita akan memeriksa firman Tuhan yang berjudul, mari katakan bersama, belajar dari Yudas. Ya, Yudas yang saya maksudkan di sini bukan Yudas yang mengarang surat Yudas, adiknya Tuhan Yesus, tetapi salah satu dari 12 murid yang dipilih langsung oleh Yesus. Yudas Iskariot ini, waktu Yesus memilih 12 orang, tentunya dia tidak main-main, sebab itu adalah komsel pertama di muka bumi ini, di mana Yesus sebagai pemimpin komselnya. Jadi pasti orang-orang tersebut sudah dipilih dengan cermat oleh Yesus. Kalau ada pertanyaan, sampai Yudas mengkhianati Yesus pada akhirnya, berarti Yesus salah pilih? Oh tidak. Kalau saudara diajak diskusi orang ditanya seperti itu, saudara harus dengan tegas menjawab, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Yang yakin katakan amin. Dia juga diajar oleh Yesus 24 jam sehari, 3,5 tahun. Dia melihat contoh hidup nyata daripada Yesus. Dia juga setiap kali Yesus melakukan mujizat, Yudas melihat mujizat yang luar biasa, bahkan membangkitkan orang yang mati sekalipun. Tetapi sayang, pada akhir hidupnya dia mengkhianati gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, juga jangan sampai kalau Yudas hanya mengikut Yesus 3,5 tahun, saudara mungkin 35 tahun mengikut Tuhan Yesus, tetapi di akhir perjalanan rohani saudara, saudara mengkhianati, berbalik daripada Tuhan Yesus. Justru setiap hari, setiap minggu saudara dengar firman, makin lama hidup rohani saudara ini harus makin menanjak. Katakan bersama, harus makin menanjak. Haleluya. Nah, sekarang kita pelajari supaya kita tidak sampai seperti Yudas. Jadi belajar dari Yudas ini bukan mencontoh hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan, tetapi kita belajar supaya kita jangan seperti Yudas. Karena yang akan saya bahas ini itu sangat erat dengan kehidupan saudara setiap hari. Ya, yang pertama adalah kritik. Mari kita katakan bersama, 2, 3. Kritik. Kritik itu bagus atau tidak? Terlambat Pak ya. Kritik itu bagus atau tidak? Bagus. Kritik yang membangun. Tetapi seringkali orang tidak melakukan kritik yang membangun, tetapi kritik yang menjatuhkan. Mari kita lihat, ada semuanya di firman Tuhan, ya. Untuk ayat ini Yohanes 12 ayat 3-5, mari kita membaca bersama-sama. Angkat suara saudara, lihat ke depan. Yohanes 12 ayat 3-5, 2, 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruang itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Amin. Waktu ada seorang perempuan bernama Maria. Yohanes 12 ini adalah menjelang Yesus ditangkap dan disalibkan.
Waktu murid-murid itu berkumpul di sebuah tempat makan, dia memecahkan minyak wangi yang mahal dan diurapkan kepala Yesus sehingga ruangan itu wangi. Ya, di kakinya Yesus dan diseka dengan rambutnya, luar biasa. Berarti dia berlutut, rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek, sekanya masa unyel, ini namanya unyel-unyel, saudara ya. Rambutnya masih panjang. Saudara lihat di sini, Yudas bukannya memuji tindakan perempuan itu. Saya nanti akan kasih perbandingan dalam Injil yang lain. Dia ngomong, loh kalau minyak itu dijual bisa laku 300 dinar. Uangnya dikasihkan ke orang-orang miskin. Kelihatannya omongan itu bagus loh saudara. Betul ya? Banyak orang yang berkekurangan. Dulu, sekarang, sampai nanti tetap saja ada orang yang berkekurangan. Kenapa tidak dijual saja lalu uang dikasihkan ke orang-orang miskin? Dalam Injil yang lain, saudara perhatikan. Saya bacakan Markus 14 ayat 3-5. Kondisinya itu terjadi di Betania, di rumah Simon si Kusta. Coba lihat ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Kalau kita membaca yang dari Markus ayat yang keempat, tidak tahu orang yang gusar itu siapa. Tetapi kalau dari Yohanes tahu, namanya Yudas. Jadi Yudas ayat yang keempat, perhatikan, gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Dia tidak hanya ngomong kepada satu orang, tetapi kepada yang lain, beberapa. Untuk apa pemborosan minyak ini? Hampir mirip ya. Kenapa tidak dijual saja 300 dinar? Dia berkata, pemborosan. Tapi perhatikan ayat yang kelima. Bagian akhir dikatakan, mereka memarahi perempuan itu. Ada jeda waktu sesudah Yudas mempengaruhi ngomong sama yang lain. Yang lain ini siapa? Murid yang lain. Pemborosan, untuk apa? Lebih baik uangnya dikasihkan ke orang miskin. Yang lain mikir, oh benar juga. Sesudah jeda waktu itu, mereka, bukan hanya Yudas yang memarahi, orang-orang terhasut dengan perkataan yang kelihatannya baik. Perhatikan tanda kutip, yang kelihatannya. Kelihatannya baik, tapi nanti ada maksud tersembunyi di balik omongan Yudas ini. Tujuan utamanya bukan supaya uang itu dikasihkan ke orang-orang miskin. Oh, tidak. Ya, saya berani berkata di awal khotbah, tidak. Nanti akan saya buktikan di ayat-ayat firman Tuhan. Lalu orang-orang itu memarahi, bukannya Maria dipuji. Tetapi ada orang yang mau berlaku baik terhadap gurunya, malah dia menyebarkan kritik, gosip yang tidak baik, sehingga banyak yang terpengaruh. Itu juga terjadi dalam gereja Tuhan. Hati-hati dengan perkataan, omongan yang tidak tulus. Kita belajar dari Yudas. Yudas ini enggak tulus. Kritiknya itu didasari dengan maksud-maksud, saya tulis, tersembunyi. Nanti kita lihat apa maksud utama tersembunyinya. Jadi kalau ada orang ngomong, kritik itu tentu kepada orang lain. Kritik itu tidak kepada dirinya sendiri, tidak kepada barang, tidak. Kepada orang lain. Kalau didasari dengan maksud-maksud yang tersembunyi, lalu orang yang mendengar termakan, berarti yang termakan itu juga bodoh. Iya. Ada sebuah kisah nyata.
Waktu itu ada seorang pengkhotbah yang terkenal dan saudara mungkin pernah dengar namanya D.L. Moody. Salah satu quotes-nya terkenal mengatakan, "The Bible was not given for our information, but for our transformation." Alkitab tidak diberikan untuk sekedar informasi bagi kita, tetapi untuk merubah, mentransform hidup saudara. Katakan haleluya. Baca Alkitab bukan sekedar informasi, tetapi harus bisa mentransform, merubah, transformer dari mobil kuning ya jadi robot besar. Itu sudah berubah bentuk. Satu kali waktu dia berkhotbah, D.L. Moody ini luar biasa sekali. Selesai dia khotbah, ada seorang yang datang kepada dia dan mengatakan, "Pak Moody, saya ini seorang ahli bahasa. Tadi saya perhatikan Anda berkhotbah, ternyata tata bahasanya banyak yang belepotan. Grammarnya banyak yang salah." D.L. Moody ini dari India. Bahasa aslinya bukan Inggris, tapi dia khotbah di mana-mana pakai bahasa Inggris. Grammarnya banyak yang salah. Tata rangkaiannya itu banyak yang salah, tensesnya dan lain sebagainya. Tapi mengapa Bapak ini bisa demikian luar biasa dan mentobatkan jutaan orang? Ya, Moody dia berpikir dan dia jawab, "Saya bersyukur saya orang yang bodoh, yang sederhana ini mau Tuhan pakai sehingga menyelamatkan jutaan orang. Kalau saudara yang demikian ahli berbicara, public speaker, lalu Anda mau berkhotbah, tentu lebih banyak lagi orang yang bisa diselamatkan." Ya, omong-omong, sudah berapa jiwa yang Anda selamatkan? Moody tanya. Orang itu diam lalu ngajir, saudara. Ya, banyak orang yang pinter mengkritik dengan maksud untuk menjatuhkan. Hati-hati, saudara. Ada pepatah, ini saya cuplik saja. Kuman di seberang laut nampak, gajah di hadapan mata tidak kelihatan. Ini pepatah yang sangat menohok istilahnya. Saudara bisa melihat orang itu kurang disisir, acak-acakan dan lain sebagainya, padahal maaf ya, ketek itu apa ya? Belek ketek itu ini ya. Coba dibantu saya. Jadi ini bukan soal teologi, saudara ya, nggak ada di Alkitab. Ketek, belek, kotoran mata. Kotoran matanya gede, nggak kelihatan, tetapi dia bisa ngeliat, woi rambutnya ini. Pepatah ini diajarkan kita dari kita masih SD supaya apa? Diajarkan dari kecil supaya kalau bertumbuh besar jangan sampai lalat di kepala orang kelihatan, pesawat antariksa di depan mata enggak kelihatan. Itu lebih parahnya lagi. Ya. Kesalahan orang lain walaupun kecil akan nampak, tetapi kesalahan diri sendiri tidak disadari. Ini hati-hati dengan hal tersebut, saudara. Ini juga cerita nyata. Satu kali ada seorang polisi penjaga perbatasan antara dua negara, saya lupa negara apa dan apa. Yang satu ini negara komunis, yang satu tidak. Karena dia petugas pos penjagaan, ya, jadi lewat sini periksa paspor, periksa apa, lalu sana udah negara lain.
dia memperhatikan ada satu orang yang suka bawa truk, isinya pasir. Pertama 2 kali lewat dia biasa saja, jalan, periksa dokumen, oke. Lama-lama dia kok sering melihat orang yang sama ini menyetir truk. Dia curiga, terus dia ngomong sama temannya, ternyata ada desas-desus. Ada desas-desus, hati-hati. Desas-desus itu kenyataannya itu lebih banyak gak adanya. Jadi saudara ini seringkali termakan oleh desas-desus. Berita yang asli, yang pure firman Tuhan, saudara nggak perhatikan, desas-desus diperhatikan. Nah ini, bahwa yang supir truk ini adalah seorang penyelundup, tapi tidak dikasih tahu desas-desusnya. Penyelundup apa? Ada yang ngomong penyelundup senjata, ada yang bilang penyelundup narkoba dan lain sebagainya. Sampai di sini saya break dulu. Waktu Natal di tempat ini 3 tahun lalu rasanya, ada kehebohan. Sesudah ibadah nih ya, ada kehebohan. Kehebohan apakah itu? Ini cerita nyata juga karena terjadi di Gereja Kristus Japan. Ada seorang yang terkunci di kamar mandi pria, di toiletnya. Terkunci. Dia mau buka pintunya, dia mau buka dari dalam, enggak bisa saudara. Terkunci. Heboh di bawah, saya nggak tahu heboh, naik ke atas, lapor ke saya. Pak, ada orang yang terkunci di toilet. Ya mungkin maksud yang lapor ke saya tuh supaya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, orangnya bisa keluar langsung begitu saudara. Lalu ada yang ngomong, oh itu Gede yang terkunci, Gede Suryadi. Waktu disebut nama Gede, Gedenya ternyata jawab dari atas, saya di sini kok. Ini masa Gede yang dibawa, masa Gede yang kedua? Enggak ada, cuma satu aja Gede. Ada lagi yang ngomong, siapa itu? Pak Cipto yang terkunci. Loh, saya bilang Pak Cip itu pengerja gereja, dia mengerti seluk-beluk kunci-kunci gereja, betul kan? Tidak mungkin, ternyata Pak Cip ada di depan. Terus ada yang ngomong lagi, siapa? Waktu orang itu sebut itu, saya lihat orangnya turun dari tangga. Semua omongannya tidak ada yang benar saudara. Gak ada yang benar. Ternyata siapa? Ada orang baru, tentara. Dia mungkin, kan orangnya kalau tentara kan didikannya keras, mungkin ngoncian terlalu keras. Buka gitu. Dari waktu dibuka enggak mau. Terus gimana Pak? Enggak usah tahu saudara. Itu bukan termasuk bagian khotbah ini. Ya itu cuma saya mau cerita. Poinnya bukan gimana cara dia keluar, tapi tentang omongannya yang enggak benar. Nah, saya kembali ke sini. Sejak dia dengar desas-desus itu, petugas polisi ini semakin penasaran. Satu kali dia lewat, ya diperiksa sekarang pasirnya. Enggak ada apa-apa. Lewat. Nanti lewat berapa bulan, lagi ada. Dia ngincar orang ini. Aku ingin menangkap kamu. Menangkap telak-telak. Kali ini dia panggil anak buahnya, sekop pasirnya, terus sekop. Siapa tahu disembunyikan di bawah, disekop. Gak ada. Dan setiap kali orang ini lewat bawa truk, dia selalu makin penasaran dan tidak pernah dapat apa-apa. Dia ngomong sama temannya, orang-orang yang lain yang ngasih desas-desus, gak ada saudara. Kamu mungkin kurang teliti, mungkin disembunyikan di bagian truknya dan supaya ya makin lama truk itu lewat, makin lama diperiksa, gak pernah dapat. Ya, akhirnya itu menjadi misteri terbesar dalam hidupnya sampai dia pensiun. Satu kali dia jalan-jalan di sebuah kota, polisi ini, dia sudah pensiun ya. Dia ketemu sopir truk itu. Wah, sejak dia pensiun,
sampai hari itu dia nggak bisa tidur, saudara. Kepikiran terus. Itu adalah kakek moyangnya Obed ya, kepikiran terus. Lalu dia datangi di bar itu, ketemu di bar sambil minum, ngobrol. Kamu masih dari Supetek? Enggak, saya sudah tua, sudah katarak dan sebagainya. Oh, saya juga sudah pensiun. Ya karena sudah sama-sama tidak menggeluti pekerjaan yang sama, dia ngomong polisinya. Mantan ya, kan dia pensiun. Maaf ya, ini menghantui saya berpuluh-puluh tahun. Saya, maaf lu ya, saya mendengar Anda ini membawa trik menyelundupkan sesuatu. Kok saya periksa selama ini tidak pernah dapat. Sehebat apa Anda dan apa sebetulnya yang Anda selundupkan? Apa? Ada yang bisa jawab? Dapat hadiah. Kan minggu ini tidak ada kersel. Odol 1 lusin menanti. Dia menyelundupkan treknya. Bu Elis tadi mau jawab apa? Ini namanya cerdik seperti ular, tetapi tidak tulus. Siapa itu LCC-nya? Ya nanti malam dihukum waktu LCC. Siapa LCC? Hati-hati saja, kena denda LCC-nya. Sejak jam 9:05 sampai nanti LCC-nya kepikiran terus. Loh, saya kok tidak memperhatikan ya? Triknya itu chatnya berbeda-beda. Dia tidak fokus sama triknya itu. Kalau di negara komunis, trik seperti Mercedes-Benz itu nggak bisa didapatkan, saudara. Trik yang merek-merek mereka jelek kan, komunis. Nah trik ini diselundupkan, dia menyelundupkan triknya. Silakan diperiksa sampai mati, nggak dapat apa-apa. Wadah, saya nyari sampai pasir, sampai dalamnya, sampai apa? Yang di depan mata trik segede gajah itu nggak kelihatan, saudara. Dan saya selalu pulang tidak membawa trik kan, karena Anda tidak memperhatikan saya kapan saya baliknya. Ya, hati-hati saudara, jangan yang pertama jangan seperti Yudas. Suka mengkritik orang dengan maksud-maksud yang tersembunyi, dengar desas-desus, ngomongnya lebih gede. Dia ngomong, sayang, coba itu dijual, uangnya bisa dikasih orang miskin, bener gak? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana Petrus? Petrus bilang, iya betul itu. Kalau dibelikan ikan asin, dibagikan orang miskin, jadi berapa? Kenapa Petrus ikan asin saudara? Ya karena dia nelayan. Masa dia jawab kalau diberikan beras kan tidak mungkin. Sampai orang-orang yang lain ikut memarahi. Kasihan Maria. Bukannya dipuji malah dimarahi. Mari kita baca yang kedua. Hati-hati dengan sikap ini. 2, 3. Tidak jujur. Semua tahu ini cerita tentang apa toh? Setiap kali dia bohong, tweet. Bohong lagi lebih panjang. Ya. Untung kita tidak seperti Pinocchio. Kalau tidak begitu, tidak bisa saudara duduk seperti ini. Karena hidungnya saudara mungkin yang dari belakang bisa lebih tembus ke depan sini. Banyak bohongnya, tut, 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 tut. Sampai bisa. Tolong dibacakan Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kelihatan ya? Maksud tersembunyinya itu apa? Itu kelihatan. Lupa kan Yesus salah nunjuk Yudas jadi bendahara. Sekali lagi, Yesus tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Dari 12 orang ini kelihatannya Yudas ini cukup
terpelajar, cukup bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak sama seperti Petrus dan Andreas yang nelayan. Dia ditunjuk jadi bendahara, tetapi baca baik-baik ayat ini. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kersel itu 12 murid dengan Yesus punya kas kecil. Kalau mau pergi ke sana, kalau nggak ada yang jamu makan, ya dari uang kas. Ya, siapa tahu Filipus, Tadeus sakit, ya dari uang kas. Yang pegang ini Yudas, dia sering ngambil. Jadi saudara, seandainya minyak itu dijual, katakan 300 dinar, dia udah mikir, aku nanti bisa ngambil ini 40 atau 20 atau 50 dinar. Makanya dia ngomong seperti itu, sayang mending dikasihkan ke orang miskin. Ya memang mungkin dikasihkan ke orang-orang miskin, tetapi saya yakin tidak semua hasil penjualan. Misalnya laku 300 kayak, tidak 300 dibagi ke orang miskin, dia ngelentit istilahnya, ngambil sedikit. Ini berkaitan dengan hidup kita sehari-hari. Saudara banyak yang bekerja kan, sekolah juga, kuliah. Jangan punya kebiasaan tangannya ini suka ngelentit. Di supermarket juga ya, sekarang ini makin lama kejahatan tuh makin gila. Bagaimana emak-emak dia bisa punya alat di sininya, dia masuk supermarket, dia masukkan Pampers, kayak ada ceklek gitu ya, terus dia jalan. Kalau emak-emak jalan kan enggak bisa begini, emak-emak jalan kan agak mekangkang, betul ya? Emak-emak tempat ini betul enggak? Pura-pura enggak mau ngaku, berusaha jalannya gini tapi enggak bisa mekangkang begini. Nah, enggak dicurigai padahal ini Pampers semua. Jangan punya kebiasaan ngelentit uangnya orang rumah, ngelentit uangnya anak kos. Nanti kalau ngelentit kecil, lama-lama saudara akan ngambil handphonenya teman kos. Di sekolah, kuliah, teman punya ballpoint atau apa yang bagus, saudara kepingin, saudara ambil. Nanti lama-lama handphonenya juga saudara curi. Uangnya saudara rogo-rogo. Bukan hanya terjadi di sekolah, di dunia kerja, di gereja juga. Ada gereja-gereja yang kehilangan gitar. Ada yang bahkan kehilangan organ. Kalau kehilangan handphone di tas sudah sering. Jangan. Waktu orang menyembah Tuhan, dia taruh handphonenya di situ, orang di belakang lihat, woi ini iPhone 14 yang baru keluar. Dia lagi asik menyembah Tuhan, yang belakangnya rogo-rogo ambil, keluar, udah nggak dapat. Sering. Jangan punya sifat seperti itu. Amin. Gereja Kristus Japan, gereja yang aman buat kita semua. Yang yakin katakan haleluya. Awas kamu kalau nyuri ya. Ya. Mari kita baca bersama ini. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Amin. Sudah dijawab di ayat yang ke-11. Maksud perkara kecil itu adalah soal mamon, soal uang. Kalau dalam hal uang yang firman Tuhan, Yesus mengatakan perkara kecil, cilik,
Saudara nggak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan mau percayakan? Nah, kalau saudara lihat sekarang, harta yang sesungguhnya ini apa? Ini loh. Harta yang sesungguhnya itu adalah hal-hal rohani yang lebih besar dalam hidup saudara. Misalnya seperti apa hal rohani itu? Sabar, bisa menguasai diri, tidak sombong. Hal-hal rohani ini hal-hal yang dari atas. Kalau dari hal yang kecil soal uang saja sudah tidak bisa dipercaya, Tuhan gak bisa percayakan hal-hal rohani yang lebih besar dalam hidup saudara. Ingat loh itu baik-baik. Tidak jujur itu, kalau ditanya, kalau seorang tidak jujur, dia dapat keuntungan apa enggak? Loh ya pasti dapat. Tapi saya katakan sesaat saja. Setelah itu ruginya itu lebih gede, lebih besar karena saudara tidak bisa dipercaya. Ada seorang pengembang real estate yang cukup besar. Dia punya 2 langganan pemborong saja, karena dia udah percaya. Berpuluh-puluh tahun dia percaya. Jadi kalau dia bangun, real estate itu membangun rumah, apartemen, ya kalau nggak suruh pemborong A, dia suruh pemborong B. Kalau ada banyak kerjaan, kedua pemborong ini. Pokoknya dia nggak percaya sama yang lain. Dia percaya sama 2 orang ini dan memang hasil kerjanya bagus. Udah berpuluh-puluh tahun. Karena dia sudah berusia lanjut, dia ingin resign dan anaknya akan menggantikan dia. Terus dia panggil 2 pemborong ini. Si bos ini ngomong begini, di akhir jabatan pekerjaan saya sebelum saya pensiun menikmati hari tua, saya ingin membangun 2 rumah. Ya, nanti mungkin saya tempati di sini, ini anak saya atau yang sebaliknya. Tolong kamu bikin, dia beli 1 lahan yang luas, dibagi 2. Desainnya tergantung kamu, bahan-bahan tergantung kamu, pokoknya yang bagus. Ini saya kasih dana yang besar, dananya itu gede, sekian miliar. Oke. Si pemborong A berpikir, bos saya ini sudah mempercayai saya berpuluh-puluh tahun. Karena orang ini saya juga bisa jadi kaya. Ya, karena dipercaya memborong banyak kan tambah lama tambah kaya dia. Ini permintaan terakhirnya dia. Saya mau bikinkan yang super bagus. Bahkan mungkin misalnya saya dikasih dana 5M, saya lebihkan 5,5M sampai 6M tidak masalah. Sebab dia sudah membuat saya juga menjadi kaya. Dia bikin yang bagus, bahan-bahannya kualitas premium, iya bagus hasil. Sedangkan pemborong yang B ini mikir, loh abis ini si bos itu akan berhenti lalu digantikan anaknya. Bisa jadi anaknya nggak cocok sama pekerjaan saya sebab anaknya mungkin punya koneksi-koneksi yang lain. Bisa jadi saya nggak dipakai lagi. Dan bos ini mintanya macam-macam. Desain tergantung saya lah, repot ini ya. Dia bangunkan rumah. Tetapi dana misalnya 5M, dia hanya pakai 3 atau 3,5M saja. Dia kasih besi yang kecil, campuran semennya nggak banyak, bukan kualitas premium granitnya, mungkin yang KW atau apa. Ya sudah selesai. Pada hari pesta mundurnya bos itu, dia lalu bicara di depan orang-orang undangan. Saya ingin memberikan
hadiah kepada dua orang yang selama ini juga turut membuat saya kaya, yaitu pemborong A dan pemborong B. Tepuk tangan dong, berdiri bersama-sama. Untuk itu saya mau kasih mereka penghargaan, bukan pelakat uang atau apapun, tidak. Tetapi saya ingin menghadiahi mereka rumah yang mereka buat sendiri dari uang yang saya kasih. Mengerti saudara? Pemborong yang A ini tinggal di sana dengan sukacita, sukaria, suka apapun dah, bukan sukarela. Suka-suka juga, senang dia. Wah, ini rumahnya luar biasa. Bos kasih saya 5M berarti kan. Saya bikinkan dia lebih mahal, ternyata untuk saya. Yang satunya kecelik, mau dijual rumahnya juga kualitasnya jelek, kan enggak enak sama bosnya, orang dikasih kok dijual. Dia masih tinggal di rumah yang itu dengan harap-harap cemas, kalau gempa dia lari duluan, saudara. Itu ya. Sesaat kelihatan untung, tetapi sudah itu ruginya besar. Mungkin saudara berpikir, Pak, saya enggak seperti Yudas. Saya enggak suka ngelentet uang perusahaan. Saya enggak suka ngelentet uang di rumah. Malah saya ini departemen apa Pak Pohok? Sosial. Suka memberi kiri kanan. Atas bawah depan belakang saya suka memberi. Iya. Mumpung ini awal tahun masih, saya memberikan nasihat sesuai firman Tuhan. Saudara tidak ngambil kiri kananmu yang kelihatan, tetapi saudara mengambil yang di atas punya. Coba kita baca bersama-sama. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10, saudara lihat ke depan. 2, baca bersama, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata. Ulangi dulu. Sekian ratus orang ini suaranya seperti 20 orang. Belum khotbah setengah saudara sudah ngantuk. Gimana ini? Ya, kalau saudara butuh selimut karena hujan dan dingin, gereja menyiapkan karung. Bukan hanya selimut, karung. Ayo baca lebih keras. 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Saya kasih ayat ini bukan supaya saya tambah kaya, tetapi yang pertama supaya saudara apa? Diberkati. Haleluya. Haleluya. Nanti saya yang kedua, supaya kamu nih loh diberkati dalam hidup saudara. Minggu lalu ini sudah dibacakan, 2 minggu lalu. Saya tidak keluarkan ayatnya. Coba Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Dengarkan pembacaan dengan baik. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya
supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Haleluya. Tinggal aman di tempat yang tinggi. Saya kasih satu pepatah yang bagus, saudara. Semakin saudara naik posisi, naik jabatan di tempat saudara bekerja, semakin banyak tangan yang ingin narik saudara. Supaya apa? Supaya dia yang di atas, saudara yang jatuh. Coba kita baca bersama. Mu ganti saya. Angkat suara saudara. 2, 3. 1000 tangan boleh menarik saya sampai hancur lebur. Tetapi cukup 1 tangan untuk membawa saya ke tempat yang tinggi. Amin. Yakin hal ini? Yakin hal ini? Siapa satu tangan yang menarik engkau ke tempat yang tinggi? Nah itu dia. Silakan saja orang-orang 1000 tangan sekalipun. Tarik saudara supaya jatuh. Bukan supaya jatuh saja, supaya hancur lebur. Cukup 1 tangan. Saudara tidak akan sampai hancur lebur, bahkan diangkat lebih tinggi lagi. Ditaruh di tempat yang aman, di tempat yang tinggi. Rotimu disediakan, tidak sampai bingung soal sandang, pangan, papan. Haleluya. Yang ketiga, serakah. Hati-hati dengan sifat ini. Coba Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas ini juga dengar desas Yesus, saudara ya, bahwa imam kepala ahli Taurat ingin membunuh Yesus. Dengar dia. Yang datang ke imam kepala dan ahli Taurat itu adalah Yudas. Pergilah Yudas. Dan ngomong, kalau saya menyerahkan guru saya dapat apa? Betul toh? Dapat apa? Loh, dijawab, oke, aku kasih kamu 30 uang perak. Kenapa saya bilang serakah, saudara? Harga Yesus itu jauh lebih mahal dari 30 uang perak. 30 uang perak itu harga seorang budak, firman Tuhan menulis begitu. Itu harga budak. Tetapi karena dia sudah serakah, oke lah, berapa saja oke. 30 keping perak, ya oke. Padahal itu terlalu murah. Dan sejak saat itu, jadi waktunya enggak pendek dong, ada beberapa saat toh. Dia cari kesempatan gimana caranya menyerahkan Yesus. Coba saya perhatikan ini. Waktu dia dengan Yesus dia dapat segalanya, saudara. Kalau Yesus makan enak, dia ikut makan enak. Yesus dielulukan, disambut, dia juga disambut. Namanya dia satu dari 12 muridnya. Dia juga dapat popularitas. Buktinya ini kan ada namanya di sini. Mana ini dia, Yudas Iskariot. Sampai sekarang masih ada namanya. Dapat popularitas. Dia dapat hal surgawi loh. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa, melihat mujizat. Bisa jadi Yudas juga mengadakan mujizat dalam skala kecil, bisa jadi. Ingat saudara ya, ikut Tuhan, mengiring Tuhan itu motivasi saudara yang utama. Jangan supaya saudara diberkati, jangan.
Mengiring Tuhan yang pertama itu jadikan sebagai pengabdian. Kalau saudara sebagai abdi Allah yang baik, tidak mungkin Bapa kita yang luar biasa membiarkan abdi-abdinya kekurangan, kesusahan dalam masalah dan lain sebagainya. Yang yakin serukan haleluya. Itu saja. Tidak mungkin kalau saudara ini dilihat sebagai abdinya, abdi Allah yang luar biasa, dibiarkan sudah dalam masalah, dalam kesulitan, dalam kekurangan, nanti yang malu ya bosnya, kan begitu. Ayo kita ngomong bersama-sama. Mengiring Tuhan jadikan sebagai pengabdian. Pegang dada saudara. 2, 3. Mengiring Tuhan jadikan sebagai pengabdian. Haleluya. Ya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau saudara ingin kaya, hati-hati loh saudara ya. Saudara akan terjerumus ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini kita baca bersama. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Tidak salah dengan uang. Cinta uang itu yang berbahaya. Orang di Eskimo, di kutub, takut dengan sebuah binatang, yaitu serigala kutub. Serigala kutub ini bukan hanya menyerang peliharaan mereka, tetapi juga bahkan memakan bayi-bayi anak mereka yang masih kecil dengan cara beruang itu masuk ke dalam iglo itu. Pada saat orang tuanya bekerja atau di luar, ya dia masuk dimakan. Jahat serigala kutub ini, beda dengan serigala yang lain, lebih ganas. Terus caranya gimana dia, orang-orang Eskimo nih bisa menangkap serigala itu bahkan membunuhnya? Karena serigalanya seringkali datang diam-diam pada saat mereka tidak ada atau saat lengah. Caranya begini saudara, ya. Tidak ada yang lihat ke bawah. Kalau sudah lihat ke bawah itu sudah lihat handphone. Dia ambil sebuah pisau yang besar, ya pedang lah katakan. Pedang kan 2 sisi. Lalu pedang itu dilumuri darah binatang. Binatang apa Pak? Terserah. Mau kelinci, mau apa, dilumuri. Sebentar saja itu akan beku karena suhunya luar biasa dingin. Sudah beku, dilumuri lagi. Beku. Sehingga pedangnya tidak kelihatan pedang, kelihatan onggok kayak kayu begitu. Lalu ditaruh di depan tempat mereka tinggal. Dibiarin aja. Serigala ini kan sangat bau darah dan sangat gila dengan darah itu. Waduh dia datang serigala-serigala. Ini ada darah ini, ada mangsa. Dia lihat ini kan beku. Kalau gigit enggak bisa, giginya juga sakit serigala saudara. Bukan hanya orang kalau gigit es sakit. Serigala juga kalau gigit sakit. Kok tahu Pak John? Saya sudah tanya serigala kemarin. Percaya saja. Apa caranya saudara? Jilat-jilat. Wah banyak yang jilat. Makin jilat makin enakan darah itu ya. Terus terakhir-terakhir makin lama ini makin enak. Puncaknya ini enak sekali. Karena dia menjilat darahnya sendiri. Akhirnya serigala itu mati kehabisan darah. Itu caranya. Kalau orang serakah, saudara akan mati dalam keserakahan. Hati-hati dengan ini saudara. Binomo, forex trading, robot trading, ya. Jangan terjebak. Woi, iklannya hebat.
Ada seorang sultan di Indonesia yang ngomong, Yesus saja tidak bisa membuat saya bangkrut, karena yang saya dapat juga saya bagikan banyak ke orang-orang yang tidak mampu. Orang itu ada di penjara, Sir. Naik turun mobil mewah, Lamborghini, Ferrari, Ferrero Rocher dan lain sebagainya. Banyak yang nggak tahu Ferrero Rocher itu apa, kasihan. Naik pesawat jet pribadi, ketahuan pesawat jetnya itu nyewa, punyanya orang lain. Ya. Orang tergiur, taruh uang 14 juta, naik turun, waduh. Waktu naik, Anda dapat untung loh, dilihat hitung, wih 14 juta naik dari 16, dari 20 juta seminggu. Gimana ya, dijual nggak? Pasti ada suara yang ngomong, tunggu. Siapa tahu dia jadi 30 juta. Betul ya? Lalu drop, hancur 5 juta. Lalu des 0. Sudah dikasih telepon langsung sama binomonya. Dana Anda sudah habis karena Anda sudah mengalami kerugian sampai 0. Hah? Bukannya banyak orang yang jual rumah, jual macam-macam, jual diri karena terlilit utang. Hati-hati. Apalagi sekarang ini penipuan makin lama makin gila. Kalau saudara mendapatkan WA, SMS dari nomor yang tidak saudara kenal, alasan ini itu, tidak usah dibaca, dipikir, diresapi, direnungkan siang dan malam. Gak usah, delete langsung. Oke? Jadi kalau ada anggota saya tertipu ngomong sama LCC-nya, saya bilang, dengarkan rekaman khotbah 5 Februari. Ya, saya sudah kasih nasihat, saudara. Yang terakhir, mari kita baca bersama. 2, 3. Kepalsuan. Kritik, tidak jujur, serakah, kepalsuan. Matius 26, 47, 49. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara mencium orang lain, tidak bisa mencium diri sendiri toh? Itu tanda apa, saudara? Oh, tidak pernah mencium berarti ya. Coba saudara cium kiri kanan saudara sekarang. Cium itu tidak harus di bibir. Mencium itu tanda apa, saudara? Nah, supaya saya ngerti kalau saudara nggak jawab, saudara nggak pernah mencium. Paling enggak saudara setiap malam itu mencium kok. Mencium apa? Gulingmu sama bantalmu tuh. Kan sayang sama guling. Guling sudah kempes, bau pesing hitam, dibawa kemana-mana aja. Tetapi ini munafik dia. Yang tak cium itu tangkap dia. Iya, memang betul. Kata munafik itu dari bahasa asli Hupokrites. Hupokrites ini istilah drama. Apa artinya? Yang pertama, dua peran. Peran antagonis, peran yang baik. Ya, bipolar disorder itu loh, punya dua kepribadian. Atau yang kedua, topeng. Di depan kelihatannya baik, di belakang mau nusuk. Yang terakhir, pura-pura. Jangan jadi orang Kristen yang suka pakai topeng. Saya ingat waktu saya masih SMA, saya ikut ke Singapura. Seorang pengkhotbah yang saat itu masih terkenal, yang pernah datang ke Bali bilang, Bali, saya lupa namanya siapa itu. Morris Cerullo. Tapi ada satu omongan yang masih saya ingat. Open your mask, buka maskermu. Saya waktu itu enggak ngerti.
Orang saya tidak pakai masker kok disuruh buka masker, entah masker medis, entah masker wajah. Sekarang kita mengerti, buka kemunafikan saudara supaya kelihatan. Coba lihat kiri kanan saudara, tolong lihat kiri kanan saudara. Itu wajah aslinya atau wajah yang lain? Coba lihat kiri kanan saudara, lihat kiri kanan saudara ya. Yang tidak berani noleh, itu kebanyakan mukanya. Muka ini cuma satu aja saudara, jangan kebanyakan. Di sini mukanya merah, di sini hijau, di sini kuning, di sini. Aduh pusing. Saya kasih saudara cerita terakhir. Yohanes 13 ayat 18 dari ayat ini ya. Perhatikan, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Apa nasnya? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saya terangkan ayat ini. Saya belum pernah terangkan ayat ini selama saya jadi pendeta. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Adat Yahudi meja makan itu sekitar tingginya 40 cm. Kalau 40 cm itu seperti saudara makan di lesehan. Duduk di bawah. Meja makannya itu berbentuk huruf U. Kalau untuk orang banyak hurufnya U, kalau untuk rumah yang sedikit aja ya biasa saja. Tingginya 40 cm, jadi seperti lesehan. Dan pada saat itu, roti ini tanda persahabatan dan persekutuan. Jadi misalnya saya kumpul dengan LCC, ya saya di tengah, ada LCC yang sebelah kiri kanan, ada yang paling pojok di huruf U-nya sana. Saya makan roti, saya kasihkan ini, berdiri saya, dan saya kasihkan ke yang ujung. Itu artinya saya sangat sohib dengan dia. Tanda persekutuan. Tetapi masalahnya Yesus tidak seperti begitu. Dia tidak berdiri-berdiri, dia sudah duduk di situ. Dia ambil roti, makan roti. Tidak mungkin kalau Yudas duduk di ujung sana, tidak mungkin Yesus selalu gini, das itu bukan endas. Ingat ya, yang sana tidak ngerti apa ini endas ini. Kepala, endas itu bahasa Jawa, kepala. Mulut keto ya. Das, kan tidak mungkin yut, nggak mungkin. Das, ya. Ini roti, tangkap. Yang lain ngeliat gitu akan begini. Aku mau bersahabat dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus ya. Murid-murid yang lain kan kepingin duduk di sebelah kanan kiri Yesus. Banyak tangan yang naik. Tidak mungkin Yesus begini, tangkap ya das. Ini lewat begini, shoot. Lalu rotinya bisa melengkung, tweet. Tidak ada. Jadi saudara, ini gambar yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Ini yang halus mukanya ini Yohanes. Banyak yang menafsirkan, apalagi orang yang anti kekristenan bilang ini selingkuhannya Yesus. Yang duduk di lukisan gambar yang lain tuh menyenderkan kepalanya. Dan kalau saudara buka Google, itu kelihatan gambar seperti gambar cewek. Itu selingkuhannya Yesus. Oh no, enggak ada. The Last Supper itu Yesus dengan 12 muridnya saja. Tidak ada yang lain. Ini kemungkinan Yohanes. Jadi kemungkinan besar Yudas itu di mana? Kalau ndak ini, ya ini. Kalau ngelihat gambar flyer yang melirik saya dengan pandangan kejam itu, ya kalau saya tidak ngerti ya nanti lihat-lihat lagi lah. Ini. Artinya apa? Yudas ini ada di dekatnya Yesus. Dia kasih roti yang Yesus makan hanya kepada Yudas Iskariot.
maksudnya apa. Yesus tahu ada satu yang akan mengkhianati dia. Di saat perjamuan terakhir itu, Yesus kasih pesan yang tidak dimengerti oleh 11 murid yang lain. Yudas, rotiku ini aku kasih kamu. Tanda kita ini sohib bersahabat. Tanda bersekutu. Harapannya Yesus mengasihi Yudas supaya detik-detik terakhir Yudas bertobat. Tapi Yudas mengeraskan hatinya. Saudara semua yang mendengarkan di rumah, pilihan ini pada saudara, sebab saudara yang punya hati saudara. Bukan Tuhan yang mengatur hatimu, saudara mengatur hati saudara sendiri. Kalau saudara mengeraskan hati terhadap salah satu poin dari firman Tuhan, itu urusan saudara nanti dengan Tuhan. Cuma jangan berakhir seperti Yudas. Puji nama Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya. Mari kita berdiri bersama. Kasih-Mu hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Angkat kedua tangan saudara, pujikan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati, serukan, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat
kasih-Mu dan bawaku, tuh lebih dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mendekat padamu Tuhan, dalam dekapan-Mu bawaku lebih dekat. Haleluya. Roti kita angkat lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuatnya, ingatlah akan kasih-Ku kepadamu. Biarlah setiap dari saudara yang mengikuti perjamuan ini mengingat betapa besar kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup saudara sepanjang bulan Januari yang lalu. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi pada kepala. Engkau yang membutuhkan darah Yesus, dekatkan tanganmu ke salib itu, lihat dengan mata rohanimu, supaya terjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda, dia akan menolong hidupmu. Terima kasih. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum dan jadi berkat. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, angkat wajah, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong kami. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah ini ya Bapa. Sebagai tanda pengingat kami betapa besar kasih pengorbanan-Mu yang selamatkan kami ya Bapa. Bapa, kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada mukjizat. Mukjizat yang terbesar bagi hidup kami, mukjizat yang menyelamatkan kami. Terangi firman-Mu ya Bapa, terangi kami semua, terangi hati kami, terangi mata kami ya Bapa, untuk dapat melihat mukjizat-Mu demi mukjizat-Mu di dalam hidup kami, yang menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu, menuju kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang memberikan nasihat buat kami. Firman-Mu Tuhan, biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu itu yang menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami bagi Tuhan. Sebagai tanda syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kasih-Mu yang teramat besar dalam hidup kami. Kami akan mempersiapkan dan memberikan yang terbaik.
Dan Tuhan juga akan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan membawakan persembahan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa dan memberkati bagi mereka yang memberikan persembahan melalui YouTube maupun First Media. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Terima kasih Bapa, setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan menambahkan anugerah dalam hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap firman Tuhan, supaya kami juga jujur di hadapan Tuhan. Maka sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Engkau membuat perjanjian garam yang berarti Tuhan berjanji menyertai engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap yang mendengarkan, melihat tayangan ini dalam keadaan tubuh yang lemah, kuasa darah Tuhan Yesus mengalir dan menyembuhkan kehidupan-Mu. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan berkati, yang dalam masalah Tuhanlah penolong-Mu. Dia Allah yang luar biasa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.